Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lisensi dan waralaba atau franchise. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Erlinda Rahmanita dengan saya sendiri, kemudian yang kedua yaitu Eva Septia Erlika, kemudian yang ketiga yaitu An-Nazar Kolbiku, kemudian yang keempat yaitu Aprini Yola Purba, kemudian yang kelima yaitu Arwendi Pranstia Tarigan, kemudian yang keenam yaitu Bima Satria Sukmajati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lisensi. Pengertian dari lisensi. Seperti yang kita tahu bahwasanya secara umum lisensi dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian di mana pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan tentang lisensi hak paten. Di mana lisensi hak paten adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 20. Kemudian dalam lisensi hak paten ini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan juga. Yang pertama yaitu adanya lisensi hak paten dan know-how transfer. Diferensiasi antara lisensi paten dengan know-how transfer terletak pada tujuan dari masing-masing pranata tersebut. Dalam lisensi paten, terdapat pemberian izin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Dan dengan know transfer, dan dengan know-how transfer juga terdapat semacam pemberian izin. Juga dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya pihak yang menerima transfer tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Dalam hal ini, transfer tersebut merupakan termasuk dalam lisensi juga, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu lisensi sebagai suatu cara pengalihan paten. Pemilik paten seperti juga pemilik properti lainnya dapat memberikan persetujuan terhadap orang lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, hingga menyediakan untuk disewakan atau dijual, dan sebagainya. Paten dapat beralih misalnya karena pewarisan dan dapat juga dialihkan. Apabila yang dialihkan itu pemiliknya, cara yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu hibah, kemudian wasiat, dan kemudian terdapat perjanjian. Sedangkan apabila yang ditransfer itu pemakaiannya, maka dapat misalnya dilakukan dengan lisensi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pendaftaran. Bukan hanya hak patennya sendiri di sini, melainkan pengalihan termasuk lisensi juga terkena wajib daftar dalam daftar umum paten. Kemudian yang keempat yaitu lisensi wajib non-voluntary license atau compulsory license. Dalam rangka mendorong kemungkinan pemakai paten secara luas dan manfaat yang optimum kepada masyarakat, maka dibukalah kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh lisensi wajib atas paten orang lain. Pemberian lisensi wajib ini dilakukan oleh pengadilan negeri setelah mendengar pemegang paten dan pihak lainnya yang memintanya. Menurut Undang-Undang Paten, seorang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan paten tersebut setelah lewat waktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten. Alasan permohonan lisensi wajib adalah bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten. Padahal kesempatan untuk itu ada. Karena permohonan lisensi wajib harus menunjukkan bukti yang meyakinkan terhadap yang pertama yaitu harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib. Yang kedua, harus membayarkan royalti kepada pemegang paten. Yang ketiga, diajukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan sejak pemberian paten. Kemudian yang keempat, jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia,
atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh atau full. Kemudian yang keenam, mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh yaitu harus diajukan permohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib. Kemudian yang terakhir, jika paten yang bersangkutan atau tidak sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat di Indonesia oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten. Nah, dalam hal ini pemberian lisensi wajib dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi terhadap permohonan lisensi wajib untuk tujuan yang bersifat kompetisi tidak fair atau kompetisi tidak sehat. Terhadap lisensi wajib pula dikenal dengan adanya royalti, di mana besaran royalti tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5 yaitu argumentasi untuk memberikan atau tidak memberikan lisensi. Alasan yang mendukung pemberian lisensi. Yang pertama yaitu menghasilkan uang, kemudian yang kedua lisensi dapat memperluas pasar, kemudian yang ketiga dari segi teknis lisensi merupakan cakrawala tukar-menukar pengetahuan. Nah, sedangkan alasan yang menentang pemberian lisensi antara lain yang pertama yaitu lisensi justru membantu kompetitor, yang kedua kerap kali biaya yang terlibat dalam pemberian lisensi cukup besar sehingga kadang-kadang bahkan dianggap tidak membawa profit. Kemudian yang ketiga, resiko dikreditkannya reputasi pemberi lisensi oleh penerima lisensi. Kemudian yang keenam yaitu tentang pembayaran. Nah, dalam hal pembayaran ini terkenal dengan 6 metode pembayaran. Yang pertama yaitu pembayaran suatu jumlah sekaligus, yang kedua persentase harga jual, ketiga pembayaran jumlah tertentu dihitung tiap masing-masing komponen yang dibuat, kemudian yang keempat persentase dari profit, yang kelima partisipasi pihak pemberi lisensi dalam perusahaan penerima lisensi melalui pemilik saham, kemudian yang terakhir yaitu membayarnya dengan barang atau imbal jual atau dengan jasa seperti jasa melakukan riset dan sebagainya. Nah, keuntungan dari penerima lisensi di antaranya mengetahui sejak semula berapa persisnya yang harus dibayar sehingga dapat dikalkulasikan untuk investasi dan harga. Kemudian omsetnya tidak perlu dipertanggungjawabkan. Sedangkan keuntungan terhadap bagi pemberi lisensi yaitu tahu dengan pasti berapa pemasukannya, kemudian kepastian pembayaran melalui walaupun misalnya nanti timbul sengketa antara mereka. Namun mereka juga mengetahui terhadap kepastian membayar tersebut. Kemudian poin ketujuh yaitu tidak boleh membuka rahasia. Dalam suatu lisensi seringkali terdapat kewajiban menyimpan rahasia oleh si penerima lisensi dan kewajiban ini dapat direstriksi untuk waktu tertentu saja. Sering juga larangan ini disertai dengan denda bagi si pelanggar. Bahkan untuk menghindari larangan membuka rahasia ini juga dalam praktek sering ditambah dengan kewajiban untuk menyerahkan kembali dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada pemberi lisensi. Misalnya setelah melewati suatu jangka waktu tertentu. Nah, dalam hal ini dokumen-dokumen tersebut diberikan atau diserahkan kembali kepada pemberi lisensi seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya, dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Eva Septia Erlika dengan NIM 190810101044 akan menjelaskan tentang lisensi merek. Lisensi merek menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak atau bukan pengalihan hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi merek. 1. Pengembangan ketentuan tentang lisensi merek. Berbeda dengan lisensi paten, lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan tetapi pertama sekali direkayasa oleh praktek atau jurisprudensi.
Salah satu keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah keputusan Mahkamah Agung Indonesia nomor 3051K/SIP 1981 tanggal 28 Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond. Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi merek dan alasan non-use dari pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi sekarang ini ketentuan tentang lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, yang diantara lain menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar umum merek pada departemen yang berwenang dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Yang kedua adalah Doctrine of Exhaustion, adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sekali lisensi merek sudah diberikan oleh licensor, maka ia tidak bisa lagi membatalkan atau merestriksi pemakaian merek tersebut oleh lisensi, kecuali dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, penerima lisensi merek beritikat baik. Terhadap penerima lisensi beritikat baik, tetapi kemudian merek atau keseluruhan dengan merek lain yang terdaftar tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi sampai habis masa berlakunya. Dalam hal ini, penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Lisensi hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Definisi hak cipta dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuknya, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif ini artinya dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Perlu dipahami bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Dengan begitu, pihak lain tidak boleh memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dalam masa berlaku. Setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra dapat dilindungi negara melalui hak cipta, sebagaimana diatur pada pasal 58-60 Undang-Undang Hak Cipta. Pertama, cipta dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Ciptaan tersebut diantaranya buku, pamflet, ceramah, kuliah, dan pidato. Yang kedua, ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Selanjutnya, pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Cipta menyebutkan jenis ciptaan perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain seperti karya fotografis dan potret. Ketiga, ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun, yang menjelaskan ciptaan berupa karya seni terapan yang berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak cipta tersebut. Dan yang terakhir, ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu, khususnya untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka akan berlaku tanpa batas waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Franchise atau waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchise, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak-pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari know-how
terkenal memberikan hak kepada franchise untuk melakukan kegiatan bisnis dari atau suatu produk barang atau jasa berdasarkan dan sesuai dengan rencana komersial yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya, dan diperbarui dari waktu ke waktu. Waralaba menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 259 MPR Kep 7/1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba, yaitu waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan dan atau penjualan barang dan jasa. Dasar hukum lain yang mengatur waralaba yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Karakteristik yuridis dari franchise. Ada beberapa karakteristik yuridis dari suatu bisnis franchise, yaitu 1. Unsur dasar. Setiap deal franchise ada 3 unsur dasar harus dipenuhi, yaitu 1. Adanya pihak yang mempunyai bisnis franchise yang disebut franchisor, adanya pihak menjalankan bisnis franchise disebut franchisee, dan adanya bisnis franchise itu sendiri. Yang kedua, produk bisnis unit. Produk tersebut belum dimiliki oleh orang lain dan belum beredar di pasaran selain dari yang dimiliki oleh pihak franchisor sendiri. Yang ketiga, konsep bisnis lokal, meliputi produk, price, place, dan promotion. Yang keempat, selanjutnya, franchise memakai atau menjual produk. Maksudnya adalah hak dari franchise untuk melakukan atau menjual franchise yang didapat dari franchisor kepada pihak lain. Yang kelima, franchisor menerima fee dan royalti. Bagi imbalannya, pihak franchisor berhak memperoleh fee dalam berbagai bentuk dan royalti atas franchise yang diberikannya kepada franchise. Keenam, adanya pelatihan manajemen dan skill khusus. Pelatihan yang dimaksud adalah untuk mendidik dan melatih para manajer atau dari pihak franchise tentang tata cara bagaimana mengelola bisnis franchise tersebut. Yang ketujuh, pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta. Manfaat dari ini adalah bisnis ini menjadi terbukanya kemungkinan baginya untuk dapat berbisnis dengan menggunakan merek dagang yang biasanya cukup terkenal, atau hak paten dan hak cipta yang sudah marketable. Walaupun sebagai imbalannya untuk itu pihak franchise harus membayar fee tertentu. Selanjutnya yang ke-8, bantuan pendanaan dari pihak franchisor. Ini merupakan keuntungan lain dari pihak franchise, mengingat jika dia mencari sendiri pihak penyandang dana tanpa campur tangan pihak franchisor telah mempunyai hubungan yang baik dengan pihak penyandang dana, ataupun karena dengan hal pendanaan, pihak franchisor bahkan dapat bertindak sebagai peminjam dari perolehan dana tersebut. Ke-9, pembelian produk langsung dari franchisor. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama agar produk hasil franchise dapat dijaga dari segi kualitas maupun dari segi keseragamannya. Yang ke-10, bantuan promosi dan periklanan dari franchisor. Karena dalam bisnis franchisor ditentukan besarnya biaya yang dialokasikan untuk promosi, biasanya kisaran 1% hingga 6% dari omset penjualan, maka yang harus diberikan oleh pihak franchise kepada pihak franchisor. Yang ke-11, pelayanan pemilihan lokasi oleh franchise, meliputi 1. Jumlah dan kepadatan penduduk, 2. Latar belakang, 3. Pendapatan per kapita, 4. Pendapatan per kapita, 5. Jauh dekatnya lokasi pesaing, 6. Arus lalu lintas, tempat parkir, dan keadaan sekitar. Yang ke-12, daerah pemasaran eksklusif. Dalam artian hak tersebut tidak diberikan untuk 2 orang franchise dalam lokasi yang sama. Ke-13, pengendalian atau penyeragaman mutu. Karena mutu yang lebih rendah dari produk dan pelayanan dari suatu franchise dapat menghancurkan image masyarakat konsumen yang mungkin sudah cukup lama dibangun oleh pihak franchisor. Yang ke-14, mengandung unsur merek dan sistem bisnis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami.
Nama saya Aprenela Purba dengan NIM 1908 10 10 10 90 akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada biaya-biaya dalam transaksi franchise. Biaya-biaya dalam transaksi franchise ini harus ditentukan dengan jelas siapakah yang akan nanti membayar. Apakah franchisor atau pihak franchisee yang merupakan pihak yang wajib bayar. Berapa biaya-biaya dalam transaksi franchise, yaitu 1 royalti, merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchisee terhadap pihak franchisor atas penggunaan hak franchise. Walaupun tidak tertentu, pembayaran royalti ini pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahui atau sistem lump sum. Akan tetapi, sistem yang lebih sering justru pembayaran franchise fee dengan menggunakan sistem persentase tertentu dari omzet franchisee. Yang kedua, ada franchise fee. Franchise fee merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor yang merupakan biaya yang biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang pasti dan dilakukan sekaligus dan hanya sekali saja. Dibayar pada tahap saat franchise akan dimulai atau saat penandatanganan akta franchise. Yang ketiga ada direct expenses. Direct expenses merupakan biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan atau pengembangan suatu bisnis franchise. Misal terhadap pemondokan pihak yang menjadi pelatihan dan fee-nya. Biaya pelatihan dan biaya pada saat pembukaan. Dianjurkan pos-pos biaya seperti ini hendaknya harus ditentukan dengan jelas dalam bentuk perjanjian franchise itu sendiri. Yang keempat ada biaya sewa. Ada beberapa pihak franchisor yang menyediakan tempat sewa. Oleh karena itu, pihak franchise harus membayar harga sewa tempat tersebut. Sebaiknya bayaran ini juga terlebih dahulu ditetapkan bersama secara tegas agar tidak timbul dispute di kemudian hari. Yang kelima ada marketing and advertising fees. Karena pihak franchisor melakukan marketing dan iklan, maka pihak franchisee juga harus ikut menanggung beban biaya marketing dan iklan ini, baik secara persentase omzet penjualan maupun iklan tertentu. Yang keenam ada extension fee, yang merupakan biaya karena adanya pengalihan oleh pihak franchisee. Selanjutnya ada dasar hukum franchise. Yang pertama itu ada peraturan khusus. Terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang franchise, khususnya yang berkenaan dengan tertib administrasinya, untuk mendapatkan praktek franchise yang baik. Yang kedua, franchise perjanjian sebagai dasar hukum. Diakui oleh undang-undang bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang berlaku seperti kekuatan berlakunya suatu undang-undang. Lihatlah pasal 1338, pasal 1 KUH Perdata. Karena itu, perjanjian franchise dibuat oleh para pihak, yaitu franchisor dan franchisee, berlaku sebagai undang-undang. Yang ketiga, hukum keagenanan sebagai dasar hukum. Terdapat masalah keagenan ini, di samping berlakunya pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian keagenan, berlakunya pasal-pasal KUH Dagang, tentang makeler dan komisioner, dan ketentuan yang bersifat administratif. Yang keempat, ada undang-undang merek, paten, dan hak cipta sebagai dasar hukum. Bisnis franchise sangat terkait erat dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan merek, paten, atau hak cipta. Sehingga mau tidak mau perundang-undangan di bidang paten, merek, dan hak cipta berlaku dalam bisnis franchise tersebut. Yang kelima, perundang-undangan lain sebagai dasar hukum. Banyak undangan yang berlaku terhadap bisnis franchise. Dan hal ini sangat bergantung kasus per kasus dari franchise tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Arwendi Prasetya Tarigan, NIM 1908 10 10 10 91 akan melanjutkan presentasi. Tertib hukum franchise. Tindakan ketertiban yang diperlukan. 1. Franchise harus didaftarkan. 2. Suatu franchise haruslah memegang teguh pada prinsip keterbukaan informasi. Yang ketiga, diperlukan suatu asosiasi franchise yang tangguh. Perlu suatu kode etik terhadap franchise. Yang kelima, perlu guidelines oleh pemerintah terhadap klausa-klausa yang baku terhadap kontrak franchise. Selanjutnya adalah dasar hukum tambahan. Pertama, Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 76 sampai 107 berisi tentang lisensi paten.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang tentang merek. Pasal 43 sampai 49 berisi tentang lisensi merek. Yang keempat, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 80 sampai 86 berisi tentang lisensi dan lisensi wajib hak cipta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bima Satria. Nama saya Bima Satria, NIM 190810101136. Saya akan melanjutkan materi presentasi dengan materi studi kasus. Kerjasama dengan Waralaba Rizal rugi 219 juta rupiah lebih. Kasus disidangkan di pengadilan. Rabu 11 April 2018 dimuat dalam berita www.pekanbaru-tribunnews.com. Kasus dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Indomarko Prismatama terhadap korban Husrizal digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru Rabu 11 bulan 4 2018. Kasus ini sampai di meja pengadilan karena korban merasa dirugikan uang sejumlah 219.827.000 kerjasama dengan perjanjian bahwa tergugat selaku pemilik hak waralaba atau franchisor dengan nama atau merek dagang Indomaret memberikan hak waralaba pada korban atau sistem franchise selaku pemilik tanah dan bangunan di Jalan Cipta Karya Ujung nomor 26B dan C, Karya Tampan Pekanbaru, sebagai tempat usaha yang menggunakan merek dagang Indomaret yang termasuk dalam perjanjian nomor 13 WR CLG PKU XI 2015. Uang itu tidak dibayarkan tergugat, meski perjanjian awalnya mitra usaha. Peraturan tentang perjanjian. Dalam perjanjian yang dibuat perusahaan dengan usaha waralaba Indomaret terhadap lainnya, diatur dalam pasal hukum Perdata 1338 BW yang bunyinya bahwa perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak telah menjadi suatu ketentuan pihak tersebut. Namun ada pengecualian. Apabila dalam perjanjian tersebut merugikan suatu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pihak lainnya. Tuntutan korban. Perusahaan mengembalikan uang korban, baik franchise fee, uang izin khusus, serta membayar uang sewa ruko yang tidak dibayarkan. Tindakan atau solusi dalam pengadilan. Pengadilan memberikan kesempatan waktu kepada belah pihak untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator yang telah disediakan oleh pengadilan. Sekian penjelasan materi mengenai lisensi dan franchise atau waralaba dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.